Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku. Mari sejenak meluangkan waktu untuk bersatu, bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, di minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis, firman Tuhan yang menjadi renungan ditetapkan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, memiliki harta itu tidak salah. Menjadi kaya itu bukan dosa. Malah kita harus bekerja keras, belajar cerdas, dan tekun dalam doa supaya bisa memiliki harta, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Tidak ada yang salah dengan itu. Dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus tidak melarang orang untuk memiliki harta. Tidak juga melarang orang kaya. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menentang ketamakan, keserakahan, dan kerakusan. Itu yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus. Sebab orang tamak itu, orang yang serakah itu, tidak pernah berkata cukup. Dia selalu kurang, dan dia tidak pernah memikirkan orang. Dia tidak peduli. Tapi dia hanya ingin mengumpulkan harta untuk dirinya. Dia membuat harta menjadi tujuan hidupnya, menjadi orientasi hidupnya. Itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam bacaan ini, ada seseorang yang minta kepada Tuhan Yesus supaya mengadili harta warisannya. Tetapi Tuhan Yesus menolak karena Tuhan Yesus tahu motivasinya bukan mencari keadilan, tetapi supaya dia memiliki lebih banyak dari saudaranya. Kalau kita pikirkan, orang ini rela mengorbankan persaudaraannya demi harta. Itulah kalau tamak. Bahkan bukan hanya mengorbankan saudaranya, keluarganya. Dia mau memanfaatkan Tuhan Yesus karena ambisinya memiliki harta. Dia datang kepada Tuhan Yesus, meminta bantuan supaya Tuhan Yesus membela dia memperoleh harta warisan.
Saudaraku, ini sekaligus menjadi renungan. Kita datang kepada Tuhan Yesus dengan motivasi apa? Apakah motivasi supaya mendapatkan harta duniawi? Supaya mendapatkan berkat-berkat dari Dia? Atau memang yang perlu bagi kita adalah Tuhan Yesus? Apakah kita datang kepadanya supaya dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus menjalani kehidupan ini? Kalau itu motivasi, Tuhan Yesus tahu motivasi kita. Kalau iya, maka Dia akan menyediakan juga kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita, banyak kasus-kasus seperti ini. Terjadi konflik, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, bahkan sampai ke pengadilan. Karena peninggalan orang tua, harta, karena warisan. Sangat menyedihkan. Bukankah sesungguhnya harta warisan orang tua itu menjadi sumber sukacita yang harus disyukuri? Tapi tidak jarang itu menjadi sumber malapetaka, perpecahan, konflik. Makanya Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, waspadalah dan jangan menjadi tamak. Ketamakan akan mengorbankan apapun saudara atau bahkan memanfaatkan Tuhan Yesus. Saudaraku, pesan ini sangat jelas bagi kita anak-anak Tuhan, supaya bisa keluar dari perangkap penjara harta ini, kekayaan ini. Supaya kita menyadari sesungguhnya hidup kita bukan ditentukan oleh harta. Nilai kita bukan ditentukan oleh harta. Nilai kita sangat berharga tanpa harta. Kita boleh memiliki kehidupan tanpa harta. Tapi dengan harta, manusia tidak bisa mempunyai kehidupan. Seperti dalam perumpamaan ini. Seseorang yang meletakkan hidupnya, menjamin hidupnya oleh harta, maka Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Karena pemilik kita bukan harta, tapi adalah Dia, Tuhan kita, yang sangat sempurna menciptakan kita, membuat kita berharga, bernilai. Tak perlu ditambah nilai itu dengan harta. Perlukah harta? Yes. Kita harus mengusahakan itu. Kita harus berusaha supaya mempunyai harta, kekayaan. Tapi untuk dimanfaatkan, mendapatkan harta surgawi, hidup kekal. Karena harta kita, kekayaan kita, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Bagaimana kita mengelola, memanfaatkan, dan menggunakan harta itu, ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Maka itu, mari kita manfaatkan, mari kita gunakan untuk berbagi, untuk kebajikan-kebajikan di tengah kehidupan ini. Saudaraku, Paulus mengatakan di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Antara bertolong-tolongan dengan hukum Kristus itu sangat dekat. Maka bagaimana kita menggunakan harta itu, bertolong-tolongan, saling peduli, saling berbagi dengan sesama, adalah jalan untuk mendapatkan harta di dalam kerajaan surga yang sangat berharga. Saudaraku, mempunyai harta, kekayaan, dan mewariskan kepada anak-anak, kepada generasi berikut, itu baik.
Tetapi yang terutama adalah mewariskan harta surgawi, firman Tuhan, kerajaan Allah, itulah yang harus diwariskan. Nilai-nilai kasih, harta benda itu penting, tapi kalau hanya itu bisa menjadi sumber perpecahan, sumber konflik bagi mereka. Tetapi jika harta rohani itu juga nilai-nilai kasih itu, maka harta yang kita wariskan akan menjadi berkat turun-temurun dan juga kepada orang lain. Wariskanlah harta rohani itu dengan melatih generasi-generasi berikut berdoa dengan tekun, beribadah dengan teratur, dan belajar firman Tuhan dengan benar. Itulah cara kita mewariskan harta rohani di samping harta-harta benda, sehingga itu menjadi berkat, sehingga itu menjadi sukacita. Saudaraku, bagi kita yang sudah memiliki harta berkat dan kekayaan-kekayaan dari Tuhan, ini timing yang tepat untuk mengelolanya menjadi kesukaan Tuhan melalui berbagi, melalui kepedulian dengan sesama. Dan bagi kita yang belum memiliki harta banyak, yang belum mempunyai berkat-berkat banyak, kita juga diingatkan oleh Tuhan, syukurilah apa yang ada. Dengan rasa syukur itu, maka kita akan dicukupkan menunggu harta yang akan kita terima kelak. Itulah cara kita untuk membangun harta kekayaan kita di dalam kerajaan Tuhan. Saudaraku, ini adalah masa-masa yang sulit, di mana pandemi COVID-19 masih menjadi momok, masih menjadi ancaman teror. Tetapi saya mau katakan, itu sekaligus pembuktian akan firman Tuhan, bahwa siapapun harta bendanya tidak bisa melindungi dia, tidak bisa melindungi jiwanya, tidak bisa menjamin hidupnya dari ancaman COVID-19. Siapapun dia, sekaya apapun, dia tidak bisa dijamin oleh hartanya. Itu adalah pembuktian, menyadarkan kita membutuhkan Tuhan. Kita harus tergantung kepada Tuhan. Kita harus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, mari gunakan hartamu, gunakan kekayaanmu, gunakan berkat-berkat yang kamu terima dari Tuhan untuk membangun kekayaan kita di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami terima, pesan-pesan-Mu sudah kami dengar. Ajar kami memakai harta yang ada, mengelola berkat dan pemberian-Mu itu, supaya kami memperoleh harta di dalam kerajaan-Mu, yaitu kehidupan kekal yang akan kami terima orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Dan juga ajar kami untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kepada sesama kami manusia. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Horas, Tuhan Yesus memberkati.